Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan ceria. Baik, untuk sebelumnya kalian sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan bersama belajar tentang desimal. Desimal ini adalah salah satu bentuk dari pecahan. Tak kenal maka ta'aruf. Kita akan berkenalan dulu dan kita akan tahu dulu apa itu desimal. Perhatikan angka di papan tulis ini. Apakah kalian masih ingat tentang nilai tempat? Perhatikan, nilai tempat sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. 1 merupakan satuan. 2 merupakan puluhan. Dan 3 merupakan satuan. Sampai saat itu yang kita tahu adalah satuan adalah unit terkecil di antara nilai tempat yang lainnya. Tapi setelah kita belajar pecahan, satuan ini bukanlah unit terkecil dari sebuah nilai tempat. Nah, di dalam nilai tempat ini, perhatikan baik-baik, dari ratusan ke puluhan, perhatikan. Kemudian dari puluhan ke satuan, ini merupakan kelipatan 10. Coba ya, 100 dibagi dengan 10 adalah 10. Kemudian 10 dibagi dengan 10 adalah 1. Nah, di dalam pecahan masih ada kelanjutannya anak-anak. Perhatikan ya. Dibagi 10 itu adalah 1/10. Kemudian dibagi 10 adalah 1/100. Kemudian kita bagi dengan kelipatan 10 lagi, 1/1000. Baik anak-anak, Ibu akan tambahkan koma di sini. Perhatikan, tanda koma di sini merupakan tanda desimal yang gunanya untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri, ya, bilangan bulat yang ada di sebelah kiri dan pecahannya yang ada di sebelah kanan. Jadi, desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya adalah tanda koma. Baik anak-anak, contoh dari desimal yaitu 0,3, 2,75, 3,745. Kita akan belajar mengubah desimal ke pecahan biasa. Perhatikan baik-baik. Angka di depan atau di sebelah kiri koma, ya. Supaya lebih mudah Ibu sebutnya di depan koma saja ya. Angka di depan koma itu adalah satuan. Dan angka di belakang koma, masih ingat yang tadi ya, kelipatan 10 ya. Ke belakang berarti ini adalah 1/10. Nah, jadi jawabannya perhatikan, karena ini yang paling belakang adalah 1/10, berarti penyebutnya adalah 10. Bagaimana dengan atasnya? Atasnya kita salin angka ini ke sini.
Oke, selanjutnya yang 2,75. Yang di depan koma ini adalah satuan. Perhatikan, yang ini berarti 1/10 dan ini adalah 1/100. Perhatikan, berarti penyebutnya berapa? Lihat, yang paling belakang nilai tempatnya adalah 1/100, sehingga penyebutnya adalah 100. Bagaimana dengan pembilangnya? Pembilangnya kita akan salin angka ini di atasnya, 275. 275/100. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir. Ini masih satuan ya. Ini satuan. Kemudian masih ingat, ini adalah 1/10, ini adalah 1/100, dan ini adalah 1/1000 ya. Jadi penyebutnya, lihat yang paling belakang nilai tempatnya adalah 1/1000, berarti 1000. Bagaimana dengan yang di atas? Kita tulis ulang, 3745. Nah, sehingga 0,3 pecahan biasanya adalah 3/10. 2,75 pecahan biasanya adalah 275/100. Selanjutnya, desimalnya 3,745 pecahan biasanya adalah 3745/100. Maaf, maksudnya 3745/1000. Baik anak-anak, yang harus kita ingat bersama, kalau ada satu angka di belakang koma, maka artinya /10. Kalau ada dua angka di belakang koma, berarti artinya /100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, berarti /1000. Untuk memperjelas catatan yang telah Ibu tulis, perhatikan pecahan yang ada di samping berikut. Perhatikan ya. Perhatikan, kalau ada satu angka di belakang koma, artinya /10. Nah, ini ada /10. Artinya berarti ada satu angka di belakang koma. Angka berapa itu? Kita lihat pembilangnya, yaitu angka 4. Maka depannya berapa? 0 ya, jika tidak ada depannya. Jika tidak ada depannya, maka 0. Kemudian perhatikan, kalau ada dua angka di belakang koma, maka /100. Nah, di sini ada /100, berarti harus ada dua angka di belakang koma. Harus ada dua angka di belakang koma. Bagaimana cara menulisnya? Kita lihat pembilangnya ya. Kita tulis dari belakang. 7, kemudian 1, dan yang depan adalah 2. Kemudian contoh yang ketiga, perhatikan, kalau ada 3 angka di belakang koma, maka /1000. Nah, di sini ada angka /1000. Berarti harus ada 3 angka di belakang koma. Nah, 3 angka di belakang koma. Cara menulisnya dari belakang ya. 1, 5, 2, dan 3. Mudah bukan? Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengubah dari pecahan biasa menjadi bentuk desimal.
Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal, kita dapat melakukannya dengan dua cara. Cara yang pertama adalah mengubah penyebut menjadi kelipatan 10, seper 10, seper 100, seper 1000, dan seterusnya. Perhatikan contoh soal di sini. 2/5. Kita akan mengubah pecahan biasa ini dalam bentuk desimal dengan cara yang pertama. Perhatikan ya, kita akan mengubah penyebutnya ini menjadi kelipatan 10. Perhatikan. Bisa tidak kita jadikan per 10 terlebih dulu? 2/5. Berarti bisa ya, kita akan mengalikannya dengan 2, maka 10. Kemudian, jika yang bawah dikali 2, maka yang atas juga dikali 2, yaitu 4/10. Nah, ketika sudah menemukan pecahan biasa dengan berpenyebut kelipatan 10, maka ingat ya, kalau 1/10 itu berarti harus ada berapa angka di belakang koma? Harus ada 1 angka, yaitu adalah, ini kita pindahkan ke sini, 4, depannya 0. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu pembagian bersusun atau porogapit. Perhatikan ya. Di sini 2/5. Kita akan menggunakan pembagian bersusun. 2 dibagi 5. Ya. Yang di atas berarti di dalam ya. 2 dibagi 5. Perhatikan, 2 dibagi 5 bisa tidak? Tidak bisa ya, karena yang ada di dalam ini lebih kecil. Kalau yang di dalam ini lebih kecil, maka kita akan menambahkan 0. Ya, kita akan menambahkan 0, tapi dengan catatan kita juga harus adil ya. Kita harus memberikan 0, koma juga di atas. Nah, setelah seperti ini, 20 dibagi 5 yaitu berapa? 5 dikali berapa yang hasilnya 20 anak-anak? 5 dikali 4. Kemudian 4 dikali 5 adalah 20. Kita kurangi 0 ya, sudah tidak ada sisa. Jadi hasilnya 0,4. Contoh yang kedua, di sini ada pecahan 3/4. Nah, kita menggunakan cara yang pertama dulu ya. Kita akan mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Coba, bisa tidak ini dijadikan supaya 10? 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Berarti nggak mungkin ya. Berarti bagaimana caranya dikalikan berapa supaya 100? Bisa tidak kira-kira 4 dikali 25? Ya, 4 dikali 25 adalah 100. Kemudian, kalau yang bawah dikali 25, yang atas juga harus dikali 25. 3 dikali 25 adalah 75. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita akan ubah ke pecahan desimal. Perhatikan ya. Di bawah ini ada per 100. Ingat ya, jika ini per 100 berarti harus ada berapa angka di belakang koma? Berarti harus ada 2 angka. Kita tulis dari belakang ya. 5, 7. Loh, yang depan kok nggak ada? Kita tulis 0. Oke, selanjutnya cara yang kedua menggunakan pembagian bersusun.
3 dibagi 4. Perhatikan, yang di dalam ini lebih kecil ya anak-anak ya, sehingga kita akan tambahkan ini dengan 0. Nah, ketika kita menambahkan ini dengan 0, perhatikan kita juga harus menambahkan yang atas dengan 0, ya. Di sini ditambah 0, yang atas ditambah 0, kemudian 30 dibagi 4. Perhatikan, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30. Jika bingung ya, kita tulis ya di sini supaya mengingat ya. Perhatikan, 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 8, 32. Perhatikan, yang mendekati 30 tapi tidak boleh lebih dari 30. Berarti kalau ini 4 kali 8 nggak mungkin ya, karena ini 32, sehingga kita 4 dikali 7. Nah, 7 dikali 4 adalah 28 ya. Kemudian kita kurangi. 0 dikurangi 8 tidak bisa ya. Kita meminta ke yang depan. Berarti 10 dikurangi 8 adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa. Dalam desimal jika tidak bisa, kita akan menambahkan 0 di sini ya. Kemudian 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 4 adalah 20. Sudah 0 ya, berarti hasilnya adalah 0,75. Nah, kalian boleh memilih mengerjakan tugas atau latihan yang nanti Ibu berikan dengan cara yang menurut kalian paling mudah. Kalau saran Ibu ya, kalau misalnya belum lancar perkalian, kalian akan lebih mudah jika menggunakan cara yang kedua. Oke, sekarang kita akan belajar mengubah dari pecahan campuran ke desimal. Perhatikan ya, di sini ada pecahan campuran, yaitu 1/4 atau 1/4. Perhatikan, cara pertama yaitu mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ayo, masih ingat tidak caranya? Perhatikan ya, 4 dikali 1 adalah 4 ya. Kemudian hasilnya ditambah dengan 1. Berarti 4 kali 1, 4 ditambah 1, 5. Berarti pecahan biasanya adalah 5/4. Nah, selanjutnya, setelah sudah ke pecahan biasa, kita akan mengubah ke desimal. Masih ingat ya yang tadi ya? Perhatikan, kita akan menggunakan porogapit atau pembagian bersusun. 5 dibagi 4. Ingat, yang atas kita simpan di dalam, yang bawah kita simpan di luar. Nah, 5 dibagi 4. Perhatikan, 4 dikali berapa yang mendekati 5, tapi tidak boleh lebih dari 5. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. Berarti lebih dari 5 ya. Berarti 4 kali 1, yaitu 4. Kemudian kita kurangi. 5 dikurangi 4, 1. Nah, 1 dibagi 4 tidak bisa. Maka kita tambahkan 0, tapi jangan lupa menambahkan koma. Ya. Kita tambahkan 0 yang bawah dan kita tambahkan koma yang atas. Kemudian 10 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 10 tapi tidak boleh lebih dari 10. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12.
12 nggak mungkin ya, berarti 4 dikali 2. 2 dikali 4, 8. Kita kurangi, 10 dikurangi 8, 2. 2 dibagi 4. Tidak bisa, karena ini lebih kecil. Nah, karena ini tadi sudah ada koma, kita tambahkan kembali 0 ya. 20 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? Nah, pasti hafal ya perkalian 5 ya. 5 dikali 4, 20. Nah, berarti hasilnya 1,25. Mudah kan? Nah, sekarang kita akan belajar mengubah dari bentuk desimal ke pecahan campuran ya. Perhatikan contoh di sini. Kita akan mengubah dari bentuk desimal ini ke pecahan campuran. Perhatikan ya. Cara yang pertama, masih ingat kan? Jika ada 2 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, berarti 100. Kemudian, bagaimana yang atas? Kita salin ini ke sini. 305 per 100. Nah, sudah paham ya sampai sini? Setelah itu, kita akan sederhanakan. Ibu akan membagi kedua ini sama-sama dibagi 5. 305 dibagi 5 adalah 61, dan 100 dibagi 5 adalah 20. Nah, ketika sudah menjadi pecahan yang sederhana seperti ini ya, pecahan biasa yang sederhana seperti ini, kita akan rubah pecahan biasa ini ke pecahan campuran. Baik anak-anak, kita akan membuat pecahan biasa ini ke dalam pecahan campuran dengan pembagian bersusun atau porogapit. Ingat ya, yang atas kita simpan di dalam, yang bawah kita simpan di luar ya. Berarti 61 per 20 atau 61 dibagi 20. Nah, kemudian kita cari nih 20 dikali berapa yang mendekati 60? 20 dikali, kita ingat perkalian 2 ya. Perkalian 2 yang mendekati 6. Berarti dikali 3. Karena jika 3 dikali 2 kan 6. Kemudian ditambah 0 nih. 3 dikali 20 adalah 60. Nah, kemudian 1 dikurangi 0, 1. Nah, sudah jadi nih. Berarti hasilnya adalah, perhatikan, 3, 1 per 20 ya. 3, 1 per 20. Ingat yang ini dulu, 3, 1 per 20. Baik anak-anak, jika tadi ibu menggunakan pembagian bersusun atau porogapit dalam mengubah pecahan biasa ini ke pecahan campuran, sekarang ibu akan coba mengubah pecahan biasa ini ke pecahan campuran dengan cara memisahkan bilangan cacah dari pecahan. Mungkin kemarin di antara kalian ada yang menggunakan cara ini ya. Penyebutnya sama ya, 20. Kemudian di sini plus. Nah, angka yang depan sini adalah angka yang mendekati 61, tapi tidak boleh lebih dari 61 dan harus bisa dibagi penyebutnya, harus bisa dibagi 20. Coba, angka yang paling dekat dengan 61 yaitu 60. Coba ya, 60 bisa dibagi 20? 6 bisa dibagi 2? Bisa ya, 60. Kemudian
60 ditambah berapa yang hasilnya 61? Tambah 1. Oke, setelah sampai sini kita akan pisahkan pecahannya. 60/20 ditambah 1/20. Jika bingung ya, ini Ibu coret nolnya. Nah, 6 dibagi 2 berapa? 2 dikali berapa yang hasilnya adalah 6? Dibagi 3. Berarti ini 3. Berarti hasilnya 3 tambah 1/20 ya. Jadi pecahan campurannya adalah 3 1/20. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu terkait desimal, sekarang coba kalian kerjakan latihan yang sudah Ibu tulis. Poin A, ubahlah bentuk desimal berikut menjadi pecahan biasa. Kemudian, poin B, ubahlah pecahan biasa berikut menjadi bentuk desimal. Bagian C, ubahlah pecahan campuran berikut menjadi desimal. Bagian D, ubahlah bentuk desimal berikut menjadi pecahan campuran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Silahkan kerjakan dengan mandiri dan tanggung jawab. Dan jangan mengeluh ya. Insya Allah, Allah akan memudahkan segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, semangat dan ceria.